Orang kalau punya rasa takut kepada Allah biasanya akan waspada. Orang kalau sudah waspada biasanya hati-hati. Orang kalau sudah hati-hati biasanya tidak akan melakukan sesuatu tanpa dipikir dengan matang. Gak mungkin serampangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mari sama-sama Bapak Ibu, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubaraka. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli was-su'i wasyarri wad-dhairi wat-tughyan birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajirun Gria Satwika Telkom yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini kita kembali dalam kajian rutin kita, kajian subuh. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini dicatat sebagai amal soleh, amal ibadah yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat. Bagaimanapun kebaikan harus kita upayakan, sekecil apapun. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang amal baiknya, amal solehnya lebih banyak daripada amal salahnya, amal buruknya, fahuwa fi 'ishatir radiyah, dia berada di dalam kehidupan yang diridhai Allah, artinya di surga. Sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Siapa yang amal salahnya, amal buruknya lebih banyak, lebih berat daripada amal solehnya, amal baiknya, terpaksa tempatnya di neraka hawiyah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Selain itu, mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapatkan cipratan berkah doa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di pagi harinya. Mudah-mudahan selain itu juga kita mendapatkan cahaya sempurna pada hari kiamat. Ini sebelum kiamat aja udah bercahaya semua nih Pak Haji. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, basyiril masyaina fil dhulami ilal masajid. Berilah kabar gembira, kata beliau, kepada orang-orang yang berjalan menuju masjid fil dhulam, di kegelapan malam, bin nurit tam, dengan cahaya yang sempurna, yaumal kiamah, pada hari kiamat. Ada seorang ulama hadis menafsirkan al-dhulam di sini, namanya Al-Imam As-Sindi, adalah salatul isya dengan salatus subhi. Jadi orang yang berjalan menuju masjid untuk melaksanakan salat isya berjamaah, salat subuh berjamaah, akan diberikan cahaya sempurna pada hari kiamat. Kita butuh cahaya Pak ya. Kita nggak mungkin berjalan di dunia yang penuh kegelapan ini tanpa bantuan cahaya.
Masjid ini kalau nggak ada listrik, nggak ada cahaya, mungkin nggak jalan kegiatan ini. Pesawat nggak ada cahaya, nggak ada listrik, nggak bisa terbang. Motor nggak ada cahaya, nggak ada listrik, nggak bisa jalan. Jadi kita butuh cahaya. Al-Imam Syafi'i bahkan menyifati ilmu sebagai sebuah kemuliaan, keagungan dengan cahaya. Ya, pernah beliau itu curhat kepada gurunya, Al-Imam Waqi namanya, terkait buruknya hafalan beliau. Sekali beliau merasa hafalannya buruk, apalagi kita gitu ya. Itu sebabnya satu, tidak sengaja melihat betis perempuan itu. Kalau bapak kan sengaja semua Pak ya. Imam Syafi'i merasa hafalannya buruk gara-gara tidak sengaja ada perempuan kena angin kelihatan betisnya begitu. Kemudian beliau curhat kepada gurunya Imam Waqi. Setelah curhat, beliau membuat satu syair yang beliau abadikan dalam kitabnya Ad-Diwan. Syakautu ila Waqi su'a hifdi itu. Aku mengadukan kepada guruku Imam Waqi su'a hifdi, perihal buruknya hafalanku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, kata Imam Waqi, lalu beliau memberitahu aku agar meninggalkan maksiat. Wa akhbarani bi annal ilma nurun, lalu Imam Waqi memberitahu aku bahwa ilmu itu cahaya. Wa nurullah la yuhda li'asi, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang gemar melakukan maksiat. Artinya Imam Syafi'i menyifati ilmu ini dengan sesuatu yang luar biasa. Jadi kita butuh cahaya ini. Kebaikan yang Bapak lakukan saat ini, insya Allah ini merupakan cahaya. Cahaya yang akan bermanfaat bagi kita dan masyarakat kita. Ada seorang ulama besar namanya Al-Imam Muhammad Ibnul Munkadir mengatakan, innallaha la yahfazu birrajulis salih waladahu, sesungguhnya Allah akan selalu menjaga, memberkahi sebab orang yang melakukan amal soleh, gemar melakukan amal soleh. Siapa yang dijaga? Yang pertama waladahu, anaknya. Kemudian wa walada waladihi, anak daripada anaknya. Wa qaryatahu allati huwa fiha, kampung di mana dia tinggal. Wa duwairatil lati haulaha, masyarakat sekitarnya. Jadi yang gemar melakukan amal soleh satu orang, yang mendapatkan penjagaan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala satu kampung. Yang sholat berjamaah cuma 2 baris, yang mendapatkan keberkahan satu komplek insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Tapi tetap dakwahnya harus digencarkan lagi nih Pak Ustadz. Bagaimana caranya ini? Masjid Telkom ini penuh sholat subuhnya begitu. Man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah. Siapa yang sholat subuh syukur-syukur berjamaah, maka dia berada dalam jaminan keselamatan Allah Subhanahu wa taala. Kita kan pengen selamat Pak ya. Jaminan keamanan Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada seorang raja zalim namanya Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Ada satu napi yang diperintahkan untuk disiksa saat itu. Al-Gojo siksa napi ini. Kemudian datanglah Al-Gojo tersebut. Mungkin pernah ngaji si Al-Gojo ini, nanya dulu sebelum nyiksa ini, mohon maaf Bapak sholat subuh apa enggak begitu tadi pagi. Kemudian si napi ini mengatakan, iya saya sholat subuh. Kalau begitu saya nggak jadi menyiksa Bapak, nggak jadi mukul Bapak. Kenapa? Khawatir saya menzolimi orang yang berada dalam jaminan keamanan Allah, dalam jaminan keselamatan Allah Subhanahu wa taala. Tadi hadis tadi itu, man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah. Siapa yang sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan keselamatan Allah Subhanahu wa taala. Saking mulianya sholat subuh ini, orang yang terlewat sholat malam saja sudah tercover dengan sholat berjamaah subuh. Jadi Bapak kalau punya kebiasaan
bangun malam qiyamul lail. Kelewat asalkan subuhnya tidak terlewat sudah tercover pahala malam itu. Dalam satu riwayat, man shalla subha fi jamaah fa ka'annama shallal laila kullah itu. Siapa yang sholat subuh berjamaah seolah-olah dia melakukan sholat semalaman suntuk. Ada nggak kira-kira orang yang sholat semalaman suntuk, Pak? Mungkin ada, tapi jarang gitu ya. Para wali itu mungkin bisa sholat semalaman suntuk. Misalnya terlewat, asalkan sholat subuhnya tidak terlewat, faka'annama shallal laila kullah, seolah-olah dia melakukan sholat semalaman suntuk, artinya mendapatkan pahala sebanyak melakukan sholat semalaman. Pernah suatu hari ada seorang nenek tua, kalau di sini muda semua insya Allah. Ada seorang nenek tua berkulit hitam. Ini riwayatnya sahih, riwayat Imam Al-Bukhari dan riwayat Imam Muslim. Bingung mau khidmah kepada Islam ini melalui apa? Perang nggak bisa, jihad nggak bisa, udah tua. Namanya Ummu Mihjan. Ada yang mengatakan Ummu Mahjan. Bingung saya mau berkhidmah kepada Islam ini melalui apa? Akhirnya dia memutuskan untuk menjadi cleaning service di Masjid Nabawi, menjadi penyapu masjid, menjadi marbot, kira-kira begitu. Mudah-mudahan di sini jadi marbot semua, Pak Haji. Mau nggak, Pak Haji? Mau jadi marbot? Marbot itu luar biasa. Nabiullah Ibrahim, salah satu alasan diangkatnya beliau oleh Allah menjadi Abul Anbiya, Khalilur Rahman, bapaknya para nabi. Banyak keturunannya yang menjadi soleh soleha. Itu salah satunya karena mau berkhidmah kepada Masjidil Haram. Apa ayatnya, Pak? Antahhira baitiya itu ya, lit-taifina wal akifina war ruka'is sujud. Setiap hari Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail menyapu Masjidil Haram, membersihkan Masjidil Haram. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang tawaf, untuk orang-orang yang i'tikaf, untuk orang-orang yang ruku dan sujud. Mau berkhidmah kepada Masjidil Haram. Ya kita melalui apa saja Pak ya khidmah kepada masjid ini? Ya ketuanya, ya memakmurkannya, ya nyuruh orang untuk sholat, menyiarkannya seperti apa namanya ini? Live streaming. Mudah-mudahan ini bagian daripada khidmah kepada masjid ini, kepada Islam. Amin amin ya rabbal alamin. Nah nenek tua ini bingung mau khidmah kepada Islam melalui apa. Akhirnya memutuskan untuk menjadi penyapu Masjid Nabawi. Tiap hari ada kotoran sampah dimasukkan ke dalam tong sampah, disapu. Diam-diam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperhatikan apa yang dilakukan oleh wanita tua ini. Tiba suatu hari beliau merasa kehilangan, kemana kok nggak kelihatan beberapa hari ini wanita tua ini. Ditanyakan kepada para sahabat, apa kata para sahabat? Kaget Nabi, sudah meninggal dunia Nabi. Kata sahabat, kaget bukan karena meninggal dunianya, tetapi tidak ada satu sahabat pun yang memberitahu wafatnya wanita tua ini. Ya beliau agak kecewa saat itu, seolah-olah sahabat ini mengecilkan, meremehkan pekerjaan wanita tua ini. Ini dijelaskan dalam riwayat Imam Muslim, faka'annama saggaru amroha. Seolah-olah para sahabat itu memandang sebelah mata pekerjaan wanita tua ini sebagai cleaning service. Dengan kecewa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dulluni ala qabriha. Kalau begitu tunjukkan kepadaku di mana kuburannya. Kemudian diantarkan oleh para sahabat sampai ke kuburan wanita tua ini. Lalu beliau sholat, setelah sholat berdoa. Jadi boleh sholat jenazah kalau bapak terlambat di depan kuburannya. Setelah itu berdoa. Setelah berdoa beliau mengatakan, inna hadhil kubur mamlu'atun dzulmah, itu ya.
Sesungguhnya kuburan-kuburan ini dipenuhi dengan kegelapan. Wa innallaha yunawwiruha lahum bisolati alaihim. Dan sekarang kata beliau, setelah saya sholatkan, setelah saya doakan, Allah subhanahu wa ta'ala menyinari, memberikan cahaya kepada kuburan yang ada di sini, kepada ahlul kubur yang ada di sini. Jadi kita butuh cahaya Pak ya. Artinya kebaikan, hidayah, petunjuk yang diberikan kepada ahlul kubur. Mudah-mudahan husnul khotimah semua nih Pak ya. Kata para ulama, orang itu meninggal sesuai hobinya. Hobinya baca Quran, insya Allah meninggalnya dalam keadaan tilawah Quran. Hobinya sedekah, insya Allah dalam keadaan melakukan kebaikan. Hobinya qiyamul lail, insya Allah dalam keadaan sholat. Hobinya mancing gimana Pak? Hobinya mancing biasanya tenggelam matinya. Saya punya tetangga, mudah-mudahan di sini nggak ada saudaranya. Saya bangun jam 4. Ini rame-rame ada apa ini? Bang Anu meninggal di rumah sakit. Enggak Ustaz, tenggelam katanya. 2 jam kemudian baru ditemukan. Jadi hujan rintik-rintik, kepleset lagi mancing. Oh, saya pikir ternyata dia punya hobi pagi sore itu mancing. Mudah-mudahan mancingnya bukan sekedar ngabisin waktu ya, tapi mencari nafkah. Kalau benar-benar mencari nafkah, insya Allah minasyuhada itu, selama dia muslim dan tidak melakukan maksiat. Tapi kalau sekedar membuang waktu, menghabiskan waktu, ya bukan mati syahid itu, mati sangit itu. Ternyata begitu ya, betul kata para ulama, orang itu meninggal biasanya sesuai dengan hobinya. Saya punya kawan namanya Ihsan Mokoginta, pernah dengar Ihsan Mokoginta? Beliau temannya Samsul Arifin Nababan. Meninggalnya ketika ini Pak, ketika tahiyat itu. Asyhadu alla ilaha illallah. Meninggal, ya Allah, enak banget meninggal dalam keadaan sholat. Mudah-mudahan kita pun seperti itu. Di UIN Jakarta ini ada seorang penyair besar, belum lama kalau tidak salah tahun 2000-an. Itu ada penyair besar namanya Hamid Jabbar. Hamid Jabbar, pernah dengar Pak ya? Nggak tahu. Hamid Jabbar ini kalau sudah berpuisi, orang-orang terhipnotis itu Pak. Di atas, kata beliau, ketika di UIN, orang-orang melihat ke atas. Di bawah, kita melihat ke bawah semua. Terjatuh, dia menjatuhkan diri, meninggal Pak Haji. Menjatuhkan diri, meninggal. Dalam keadaan sedang berpuisi. Oh betul kata ulama, orang itu biasanya, umumnya meninggal sesuai dengan hobinya. Di Jawa Timur belum lama ada orang baca Quran baru 2 ayat. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, meninggal. Enak banget meninggalnya dalam keadaan sedang membaca Al-Qur'an. Ya. Maka dari itu kita mulai hari ini mungkin ya berazam, berupaya meninggalkan hobi-hobi yang buruk. Hobi-hobi atau kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang kita khawatirkan itu menjadi akhir hayat kita. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kita kembali dari yang tadinya suka menggunjing, menggibah kepada muhasabah. Kembali dari yang tadinya tidak pernah baca Quran kepada banyak baca Quran. Yang tidak pernah qiyamul lail kepada qiyamul lail. Tidak pernah sholat jamaah kepada sholat jamaah. Yang tadinya nggak pernah sedekah, kikir, pelit kepada dermawan. Yang tadinya hobi maksiat kepada taat. Kembali dari segala sesuatu yang tidak selaras dengan kebaikan dan manfaat kepada segala sesuatu yang selaras dengan kebaikan dan manfaat. Mungkin sedikit saya sampaikan. Kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk meminta, memohon agar meninggal dalam keadaan baik,
atau syahid lah kira-kira begitu. Karena orang kalau sudah syahid selama dia tidak punya utang, tempatnya di surga. Yughfaru asyahid illad dain. Jadi orang yang matinya syahid itu diampuni. Kalau diampuni berarti tempatnya di surga, illad dain, kecuali dia punya utang. Dipending dulu. Mudah-mudahan utangnya lunas semua, Pak ya. Dipending dulu. Ada orang-orang yang dikatakan oleh Rasulullah sebagai syuhada meskipun dia tidak meninggal dalam keadaan sedang berperang. Yang pertama kata beliau al-mat'un, orang yang meninggal dalam keadaan terkena wabah, ta'un. Ya wabah apa saja, wabah flu burung mungkin kalau sekarang, flu monyet, flu babi. Kalau sekarang apa? Corona, Covid misalnya. Selama dia muslim dan tidak melakukan maksiat, meninggal disebabkan karena itu, insya Allah minasyuhada, insya Allah. Yang kedua, singkat saja, al-mabtun, orang yang meninggal disebabkan karena sakit perut. Bapak sakit perut atau mah, yang sabar Pak ya, jangan-jangan akhir hayat Bapak itu. Loh, enak banget ini, ngopi ya? Jazakallah. Pak Haji sakit perut, yang sabar. Jangan-jangan itu akhir hayat Pak Haji. Tapi tetap diobati. Nah, kalau sakit perut baik-baikin tuh. Banyak-banyakin baca Quran, banyak-banyakin tobat. Jangan-jangan akhir hayat kita. Yang ketiga, al-gharik dalam hadis. Al-gharik orang yang meninggal disebabkan karena tenggelam. Tsunami misalnya. Atau lagi mancing. Selama dia muslim dan tidak melakukan maksiat, insyaallah minasyuhada. Yang keempat dalam hadis itu al-harik, orang yang meninggal disebabkan karena kebakaran, terbakar. Yang kelima, imra'atun matat bijum'in, seorang ibu yang meninggal disebabkan karena melahirkan, bukan hasil zina Pak ya. Banyak juga kan hasil zina ya, hasil pernikahan yang sah. Kata para ulama, baik bayi itu sudah keluar dari perutnya maupun masih di dalam perut, meninggal insya Allah minasyuhada. Kemudian sahibul hadam dalam hadis, orang yang meninggal disebabkan karena terkena reruntuhan. Bapak datang ke masjid, genteng masjid jatuh, meninggal insya Allah minasyuhada. Asalkan ke masjidnya untuk sholat jamaah Pak ya, bukan untuk ngambil kenceleng masjid, bukan. Kalau itu mati sangit kalau itu. Ada lagi Pak, ada orang yang mencari ilmu nih. Mudah-mudahan selain sholat subuh niat kesini mencari ilmu ini. Orang-orang para pelajar yang kuliah, yang pesantren, selama dia berada dalam proses belajarnya meninggal, insya Allah minasyuhada. Dalam hadis, man kharaja min baitihi li talabil ilm fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Siapa yang keluar rumahnya untuk mencari ilmu, maka dia berada di sabilillah, di jalan Allah, hatta yarji, sampai dia pulang. Ini kalau bahasa santri, hatta di sini goyah, harus sampai mugoyah gitu. Jadi Bapak nih ada ngaji seperti ini, di tengah jalan pulang ketabrak motor, nggak syahid karena belum selesai pengajiannya. Ini saya ancam dulu, ini bukan apa-apa. Pokoknya kalau udah batuk-batuk selesai. Memang setan itu nggak begitu suka dengan kebaikan Pak ya. Baru duduk 2 menit merasa sudah 2 jam gitu. Baru baca Quran 1/4 juz serasa sudah 30 kali hatam Quran. Baru sedekah 2.000 serasa sudah 2 miliar. Itu memang bisikan setan. Rumah dekat masjid seolah-olah 17 kilo gitu datang ke masjid itu. Apalagi ada hadis, inna syaitana yajri min ibni adama majrad dam. Sesungguhnya setan itu mengalir di aliran darah manusia, mengalir ke kaki, nggak betah duduk, pengennya jalan-jalan.
mengalir ke tangan ngopepang, ngopepang teh teu bisa cicing dah, mengalir ke mata ngantuk, mengalir ke tenggorokan, khotib kelamaan pura-pura batuk, itu jangan-jangan setan tuh. Nah, pentingnya mencari ilmu ini, kopi enak nih. Lengkap di sini ya, luar biasa. Mohon maaf, pentingnya mencari ilmu ini bisa mendeteksi, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah bimbingan ya, bisa mendeteksi apakah ini bisikan setan atau bukan. Saya mau menyampaikan, mudah-mudahan di sini jadi pakar setan semua ini. Saya nggak tahu, tadi pengajian kesini itu mau bahas apa saya nggak tahu, Pak. Udah mengalir aja, Pak ya. Karena ini kan saya badal aja ini, badal golat lagi. Yang mudah-mudahan jadi pakar setan semua. Pentingnya ngaji ya. Jadi dalam Quran itu setan punya 4 sifat, Pak. 4 sifat. Jadi Bapak bisa mendeteksi nanti. Pertama, sifat setan yang disebut dengan nazgun. Apa, Pak? Nazgun. Ayatnya, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah. Itu ya. Nazgun di sini kata para ulama tafsir itu bisikan jahat setan yang sangat lembut, halus, tapi ada jarak, kata mereka. Ada jarak antara yang diganggu dengan yang mengganggu, antara subjek dengan objek, antara fa'il dengan maf'ul. Setan tidak berani mendekati orang yang memiliki keimanan yang tinggi, yang luar biasa, ketakwaan yang mendalam. Contohnya kepada siapa? Kepada Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Setan gak berani tuh mendekati Sayyidina Umar. Kata para ulama karena beliau punya rasa takut yang mendalam kepada Allah. Sampai dikatakan oleh Nabi, ya Ibnul Khattab, ma laqiyaka syaitanu salikan fajjan illa salaka fajjan ghaira fajjik. Wahai putra Al-Khattab, tidaklah setan menempuh jalan yang ditempuh olehmu, melainkan dia menempuh jalan lain yang tidak ditempuh olehmu. Jadi Sayyidina Umar lewat satu jalan, setan gak berani tuh melewati jalan yang ditempuh oleh Sayyidina Umar. Satu alasannya karena Sayyidina Umar punya rasa takut yang mendalam kepada Allah. Jadi setan enggan, takut mendekati orang yang punya rasa takut. Jadi yang pertama, Pak, nazgun ya, sifat setan yang disebut dengan nazg. Kalau kita ingin dijauhi oleh setan, maka tanamkan rasa takut. Orang kalau punya rasa takut kepada Allah biasanya akan waspada. Orang kalau sudah waspada biasanya hati-hati. Orang kalau sudah hati-hati biasanya tidak akan melakukan sesuatu tanpa dipikir dengan matang. Gak mungkin serampangan. Kenapa? Karena dia khawatir apa yang dilakukannya akan dipertanggungjawabkan gitu. Kenapa orang berani korupsi? Rasa takutnya hilang. Maka apa dalam surat An-Nazi'at ya? Apa abasa itu? Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Kalau dalam surat Ar-Rahman itu jannatan gitu ya. Gimana? Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Orang yang punya rasa takut kepada Allah dapat 2 surga itu. Jadi menanamkan rasa takut ini penting. Bukan penakut, kita tidak boleh penakut dengan orang kafir, tetapi menanamkan rasa takut kepada Allah itu wajib. Salah satu manfaatnya adalah terhindar daripada keburukan-keburukan tadi itu termasuk setan. Yang kedua, sifat setan yang disebut dengan hamzun. Apa, Pak? Hamzun dalam Quran, Rabbi a'udzu bika min
hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Ini sifat setan yang disebut dengan hamzun. Kata para ulama, hamzun ini sifat setan yang sangat jahat, halus, dengan perencanaan. Jadi setan tuh punya silabus, punya kurikulum, punya apa, bahasa kampusnya mukoror, kira-kira begitu. Ustadz Fajri ini kalau nggak digoda dengan uang, dengan jabatan, nggak bisa juga. Nah, bagaimana kalau dengan wanita misalnya? Bagaimana kalau dengan dengan anu? Jadi setan tuh punya silabus. Kalau nggak bisa digoda dengan ini, dengan ini, dengan ini. Salah satu kelebihan setan di situ. Maka kita pun harus bisa mendeteksi kelemahan kita ini di mana. Kalau melihat ini kita ini lemah. Nah, maka di situ yang harus kita perbaiki. Jangan-jangan setan paham tuh kelemahan kita dengan sifat hamzunnya tadi itu. Ya, bisa dipahami Pak? Yang ketiga disebut dengan masun. Apa dalam Quran? Idza massahumus syaitanu tadzakkaru, itu ya. Mas. Nah, ini lebih halus lagi kata para ulama, mas. Bahkan tidak terasa katanya bisikan ini. Bapak datang ke kampus, datang ke pasar, datang ke kantor, tidak berpikir untuk melakukan maksiat sama sekali. Tetapi setelah sampai itu tiba-tiba melakukan maksiat. Nah, itu kata para ulama dibisiki oleh bisikan setan yang disebut dengan masun. Datang ke kantor nggak ada niat korupsi misalnya, datang ke kantor ngelihat berangkas terbuka, kita ambil. Nah, itu dibisiki oleh bisikan setan yang disebut dengan mas. Satu obatnya tadzakkaru, segera ingat kepada Allah, segera berzikir kepada Allah. Yang keempat disebut dengan waswasatun. Apa Pak? Yang pertama nazgun, kedua hamzun, ketiga masun, keempat waswasatun. Apa dalam Quran? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi dari Mesir, semua sifat ini terkumpul dalam satu sifat yang disebut dengan waswasah. Kata beliau, waswasah ini awalnya maknanya itu gemerincing emas Pak. Waswasah ini perempuan, ibu-ibu kalau pakai emas di kakinya itu berpotensi menggiurkan Pak ya. Nah, itu makna awalnya itu gemerincing emas, potensi menggiurkan, membuat orang lalai. Nah, kemudian berubah menjadi bisikan jahat setan. Bahkan tidak hanya membisiki lewat waswasah ini, setan juga menghambat. Ada orang sampai setengah jam Pak wudu itu, takbir sampai beberapa kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nggak selesai-selesai. Jangan-jangan dibisiki oleh sifat setan yang disebut dengan waswasah tadi. Wudu setengah jam sampai basah bajunya. Nah itu. Kenapa Pak Haji? Nah, kalau Bapak paham itu, jangan-jangan dibisiki oleh bisikan setan yang disebut dengan waswasah itu. Ya. Makanya setan tuh paling berat menggoda orang yang paham, orang yang berilmu maksudnya, ketimbang orang yang sekedar ahli ibadah tapi tidak berilmu gitu ya. Mohon maaf Pak, banyak orang sekarang itu mengaku jadi nabi, wali, bahkan menjadi malaikat Jibril. Itu satu saja, karena kejahilan Pak. Karena kejahilan, karena nggak mau ngaji gitu. Mohon maaf, kenal Abu Hurairah Pak? Kenal Abu Hurairah ya? Abu Hurairah itu sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Beliau sayyidu ashabis suffah, pimpinannya ahlus suffah. Ahlus suffah ini siapa Pak? Orang-orang yang datang dari Makkah ke Madinah, gak sempat ditempatin oleh Nabi di rumah-rumah sahabat Ansor. Mereka gak punya apa-apa selain dirinya sendiri, ditempatkan oleh Nabi di emperan Masjid Madinah, disebut dengan As-Suffah.
Orang-orangnya disebut dengan ahlus suffah atau ashabus suffah. Pimpinannya Abu Hurairah. Fluktuatif, kadang 70 orang, kadang sampai 400 orang. Dari mana mereka minum? Dari para sahabat yang kaya, termasuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nggak ada yang jawab ini. Sallu ala Nabi Muhammad. Pelit banget ya. Al-bakhil man dzukirtu indahu wa lam yusolli alayya. Ustaz, dalam hati Ustaz. Ya Allah, sampai mana tadi Pak? Abu Hurairah ini pimpinannya Ahlus Suffah. Beliau diberikan amanat oleh Nabi, tugas oleh Nabi untuk menjaga Baitul Mal. Tiba suatu hari ada orang mencuri gandum. Ini hadisnya sahih dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Sering disampaikan oleh guru kami Pak Kiai Ali Mustafa Yakub juga ini. Tiba suatu hari ada orang mencuri gandum, ditangkap sama Abu Hurairah. Ayo kamu mau kemana? Saya laporkan kepada Nabi biar dihukum. Dia mengibak. Mohon kasihani saya tidak makan 3 hari, keluarga saya gak makan, kelaparan 3 hari. Namanya sahabat Pak ya, rahmatnya itu luar biasa. Akhirnya dilepas itu, dilaporkan kepada Nabi, besok akan mencuri lagi orang ini. Ditungguin sama Abu Hurairah, betul datang lagi mencuri lagi itu Pak, mencuri gandum. Ditangkap lagi. Pokoknya hari ini gak bakal saya lepas. Kamu mencuri 2 kali, akan saya laporkan kepada Nabi. Mengibak lagi. Mohon maaf, keluarga saya, kerabat saya gak makan, gini. Kasihani kami. Dilepaskan lagi oleh Abu Hurairah. Dilaporkan kepada Nabi. Kemudian kata Nabi, besok dia akan datang lagi. Betul. Ditungguin sama Abu Hurairah, datang lagi, ditangkap lagi. Pokoknya hari ini nggak bakal saya lepas. Saya laporkan kepada Nabi. Boleh dilaporkan kepada Nabi, kata orang ini. Tapi saya ingin memberikan sesuatu kepada Anda. Apa itu? Semacam ijazah kira-kira begitu. Kalau Anda tidak ingin diganggu oleh setan, baca ayat kursi setiap malam. Oh begitu ya? Terima kasih kata Abu Hurairah. Dilepaskan. Dilaporkan kepada Nabi. Nabi, orang ini tadi malam mencuri lagi. Tapi dia memberikan satu wiridan kepada saya, satu ijazah kira-kira. Bagaimana memang kata Nabi? Gimana? Kalau saya tidak ingin diganggu oleh setan, setiap malam baca ayat kursi. Betul kata Nabi, betul. Setan itu takut dengan ayat kursi. Tapi kamu tahu siapa itu? Siapa yang memberikan wiridan itu? Ijazah itu? Nggak tahu. Abu Hurairah yang ibadahnya nggak pernah bolong-bolong, istiqomah terus. Istiqomah itu bukan istri 3 dikontrakin rumah, bukan Pak. Nggak pernah lepas ngaji dengan Nabi. Nggak tahu kalau yang datang itu siapa itu. Kamu tahu yang datang itu siapa yang memberikan ijazah itu? Yang datang itu setan. Mewujud jadi manusia itu. Jadi kelebihan setan itu bisa mewujud jadi manusia. Abu Hurairah nggak tahu yang datang itu setan, apalagi kita ini Pak. Ada orang tapak di Gunung Salak, pagi harinya mendeklarasikan diri, saya Nabi akhir zaman. Dia mendapatkan semacam wangsit gitu. Itu Abu Hurairah. Ada lagi siapa Pak? Nabi siapa itu yang malaikat ditoyor itu? Nabi Daud apa Nabi Musa ya? Jadi malaikat pencabut nyawa itu datang kepada Nabi. Ini Nabi Daud apa Nabi Musa ya? Mau apa kamu ke sini? Mau wujud jadi manusia? Ya saya mau nyabut nyawa kamu. Kurang ajar nyabut nyawa saya, kira-kira begitu. Dipukul sampai matanya keluar Pak. Si malaikat ini. Itu seorang nabi, nggak tahu kalau yang datang itu malaikat gitu. Apalagi kita itu Pak, jangan-jangan orang yang ngaku-ngaku jadi nabi itu dia merasa bisikan itu dari Allah padahal dari setan itu. Dia nggak tahu kalau itu dari setan. Kan pernah ditanya oleh siapa itu?
Imam Al-Ghazali kalau tidak salah. Ayyul aswa abidun jahil au alimun fasik gitu. Mana yang paling buruk, seorang ahli ibadah yang jahil, yang bodoh, dengan alimun fasik, seorang alim yang fasik. Fasik itu ahli maksiat, Pak ya. Fasik itu dosanya level ketiga. Ada yang disebut dengan maksiat, ada yang disebut dengan mujrim, ada yang disebut dengan fasik, ada yang disebut dengan ahlus syarr itu. Nah, kalau Bapak sekedar ikut-ikutan itu disebut maksiat. Kalau sudah melakukan disebut dengan murtakib atau mujrim, kriminal. Sekali dua kali mujrim. Tapi kalau sudah berkali-kali disebut dengan fasik gitu. Jadi melakukan maksiatnya itu berkali-kali. Itu sebutannya fasik. Nah, 3 kategori ini kata para ulama masih bisa kembali itu mendapatkan hidayah. Jangan sampai masuk kepada syirir ahlus syarr. Nah, ahlus syarr ini sudah tertutup hatinya, sulit mendapatkan hidayah. Jadi kemaksiatannya sudah tidak terbendung, saking banyaknya, sudah hitam hatinya gitu sehingga hidayah tidak bisa masuk, sulit masuk. Pertanyaannya, mana yang paling buruk? Dua-duanya buruk. Seorang abid, ahli ibadah yang jahil, atau seorang alim yang fasik. Kira-kira mana yang paling buruk, Pak? Dua-duanya buruk. Mana yang paling buruk, Pak? Ahli ibadah yang jahil atau ahli ilmu tapi dia ahli maksiat juga? Ahli ilmu. Ini diceritakan dalam Bidayatul Hidayah ini, karya Imam Al-Ghazali. Nah, jadi beliau cerita begini, Pak. Suatu hari si abid yang jahil ini tahanus itu semacam tapa kayak Nabi di Gua Hiro gitu. Tujuannya untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Ya tiap hari baca Quran selama 40 hari. Baca Quran, wiridan, sholat malam. Tiba ke hari 41 dia mendapatkan bisikan yang dia anggap bisikan itu dari Tuhan. Wahai abid, saya jamin kamu dengan surga. Mulai saat ini silahkan kamu melakukan apa saja termasuk maksiat, mabuk, judi, zina. Saya sudah jamin kamu surga. Ya si abid ini senang, Pak, merasa ibadahnya mendapatkan hasil gitu. Akhirnya yang tadinya ahli ibadah menjadi ahli maksiat sampai akhir hayatnya itu. Su'ul khotimah. Karena dia tidak tahu yang membisiki itu siapa. Dia meyakini hasil ibadahnya bahwa itu suara Tuhan. Nah, beda kejadiannya kepada orang alim ini. Dia didatangi juga itu. Wahai alim, saya sudah jamin engkau masuk surga. Mendengar suara itu, silahkan kamu melakukan apa saja termasuk maksiat, sudah saya jamin masuk surga. Dia ambil batu kemudian dilempar suara itu, sumber suara itu. Bohong kamu, kata orang alim ini. Gak mungkin Allah Tuhan menyuruh hambanya melakukan maksiat. Dia tahu bahwa suara itu bukan suara Tuhan tetapi suara setan. Nah, itu kadang suka datang kepada orang-orang yang semangat ibadah tapi tidak didasari dengan pengetahuan. Bohong kamu, kata ahli ilmu ini. Tuhan gak mungkin menyuruh hambanya melakukan maksiat. Kenapa dia tahu itu suara setan? Dengan ilmunya itu. Dengan ilmu. Maka mudah-mudahan ini kita, anak-anak kita, keturunan kita ada di antara mereka yang menjadi ahlul ilmi minal ulama al-amilin. Tidak ada karomah terbesar selain ilmu. Mohon maaf, saya sampaikan di mana-mana, Pak. Tidak ada kemuliaan, karomah terbesar selain ilmu. Kalau Bapak melihat wali orang gitu ya, terbang di atas udara ya. Kemudian bisa jalan di atas air, hebat. Karomahnya hanya pada saat itu saja, Pak.
Tapi ilmu sampai hari kiamat nggak habis-habis, Pak. Itu keramatnya ilmu itu. Maka orang yang bergelut di bidang ilmu itu meskipun ibadahnya tidak banyak, syukur-syukur banyak, dia sudah lebih daripada cukup didoakan oleh seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Apa hadisnya, Pak? Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardin hatta namlah fi juhriha la yusalluna ala muallimin nas al khair. Sesungguhnya Allah, para malaikat, seluruh makhluk yang ada di langit dan bumi ini, sampai semut yang ada di lorongnya, la yusallun, benar-benar selalu dan terus menerus bersolawat, memohonkan ampun, istighfar. Untuk siapa, Pak? Ala muallimin nas al khair, untuk pengajar kebaikan, untuk orang-orang yang istiqomah menyampaikan ilmu. Makanya Nabi itu diutus sebagai muallim, Pak ya. Innallaha lam yab'atsani mualliman wala innallaha lam yab'atsani muannitan wala muta'annitan walakin ba'atsani mualliman muyassiran. Allah tidak mengutusku sebagai orang yang keras kepala, memaksakan kehendak, tetapi mengutusku sebagai orang yang mengajar, sebagai orang yang memudahkan urusan orang lain. Mungkin ada yang mau disampaikan? Teman saya mau banyak menyampaikan ini. Mungkin ada yang mau disampaikan sebelum ditutup. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk terus istiqomah dalam majelis ta'lim ini, pengajian ini, dan kita diberikan kekuatan untuk bisa mengamalkannya, sehingga kita berharap akhir hayat kita dalam keadaan melakukan kebaikan, dalam keadaan melakukan ketaatan, husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Nakhtatim hadal majlis bidu'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.